Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang dan terus bertanggung jawab. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga atas komentar-komentar yang masuk. Kami membaca semuanya dan terutama komentar-komentar yang positif. Wah, akan sangat kami hargai. Terima kasih sekali, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pada obrolan kali ini kita akan bahas mengenai pemain-pemain di luar negeri yang dipanggil untuk timnas Indonesia dan juga timnas di negara peserta SEA Games lainnya. Untuk Indonesia kan memanggil ada 6 pemain ya yang berlaga di luar negeri, yaitu Asnawi, Arhan, kemudian Sadil, kemudian ada Witan dan Egi, dan juga Bagot ya, Elkan. Oke. Bro Ipung, gimana Bro Ipung? Ya, memang gini, karena kita tahu bahwa event SEA Games ini bukan kalender resmi FIFA, makanya untuk Elkan Bagot rasanya agak sulit ya. Karena kemarin tuh Elkan juga bermain di tim promosi, dia bermain di tim senior, dan menurut kabar itu permainannya cukup cemerlang ya. Artinya ini juga sebuah kabar yang baik buat fans sepak bola nasional, bahwa kita di masa depan akan punya back yang tangguh seperti Elkan gitu loh bro. Nah, untuk Egi dan Witan kita juga sudah mendapat kabar ya dari media Slovakia bahwa Egi dan Witan dalam perjalanan menuju Korea, dan saat ini sepertinya mereka sedang transit di Qatar katanya ya. Tapi kan kalau memang Egi dan Witan belum juga hadir di Korea, itu kan artinya pasti masih ada sesuatu. Walaupun kita jadi harap-harap cemas ya. Semoga saja Egi dan Witan betul-betul bisa bergabung di timnas yang di Korea sekarang. Masalahnya adalah kenapa kita cemas-cemas dengan kehadiran Witan dan Egi? Karena Asnawi sendiri saat ini juga sepertinya ada kebimbangan dari Ansan Griner, terutama pelatihnya Chow Min Kook, untuk memberikan izin Asnawi untuk bergabung di timnas. Karena dari pertandingan terakhir yang diikuti oleh Asnawi, sepertinya Chow Min Kook nih agak terkesan ya dengan penampilan terakhirnya Asnawi. Walaupun dia tidak menempati posisi aslinya sebagai bek kanan, tapi dia ditempatkan sebagai winger di depan, di tengah. Tapi ada perkembangan menarik dari menit bermain dari Asnawi yang mulai sudah menampakkan hasil ya. Nah, walaupun STY sendiri juga saat ini lagi berusaha melobi manajemen Ansan untuk bisa melepaskan Asnawi gitu. Untuk Arhan sendiri sepertinya Ferdi juga belum memberikan tanggapan apa-apa gitu loh. Dan kita juga jadinya masih gelap nih mengenai kemungkinan Arhan bisa bergabung timnas. Karena walaupun bagaimana kita kan sebetulnya sebagai fans timnas itu pengen melihat ya anak-anak muda ini berlaga sebetulnya. Ya, betul. Kita juga pengen melihat hasil dari pembinaan, katakanlah permainan mereka di luar negeri gitu loh. Apakah sudah kelihatan gitu loh, berdampak terhadap kekuatan tim nasional atau tidak gitu loh. Itu sebetulnya yang ditunggu oleh fans timnas gitu loh. Nah, oke. Satu lagi mengenai Sadil Ramdhani. Walaupun kita tahu bahwa Federasi Sepak Bolanya Malaysia FAM sudah katakanlah menunda pekan ke-7 sampai pekan ke-10 Liga Malaysia untuk memberikan kesempatan Brett Maloney untuk mengumpulkan skuadnya, tapi sampai saat ini pun juga belum kelihatan nih tanda-tanda Sadil bergabung di Korea. Jadi apakah ada drama lanjutan mengenai Sadil atau tidak, kita juga belum tahu nih bro. Begitu bro. Ya mudah-mudahan nggak ada drama-drama lagi dah. Oke, berarti semua udah dibahas ya, yang dari 6 pemain Indonesia yang sekarang lagi berlaga di luar negeri ya. Lalu bagaimana dengan Malaysia sendiri? Ya,
Malaysia kan punya amunisi yang bermain di luar. Itu bermain di Liga Belgia di Mhm. kesebelasan Kortrijk kalau nggak salah. Mhm. Itu namanya Lukman Hakim. Mhm. Dan sepertinya sama Sintayong seperti Sintayong yang lakukan. Pasti dari pelatih Brad Moloney juga berusaha untuk menarik nih Mhm. pemain si Lukman Hakim ini untuk bisa bergabung segera Mhm. di timnas Malaysia. Mhm. Dan mudah-mudahan aja saya sih berharap Lukman Hakim pun juga bisa bergabung karena dengan demikian kan gelaran ini jadi makin lebih semarak ya Ya, dengan ya. kehadiran anak-anak muda dari Asia Tenggara yang bisa memperlihatkan skillnya di ajang tersebut. Mhm. Mhm. Sedangkan untuk Thailand sendiri kan kemarin Mhm. Thailand juga Alexander Polking pun juga mengeluhkan jadwal liga yang tidak ramah nih dengan Mhm. kebutuhan timnas. Mhm. Sama seperti Malaysia. Kesulitan juga Polking untuk mengumpulkan pemain-pemain yang masih berlaga di Liga Thailand. Mhm. Tapi ada lansiran resmi dari ini ya, statement resmi dari Madam Pang Mhm. itu manajer timnasnya Thailand Mhm. bahwa Thailand saat ini sudah siap untuk kedatangan 3 legion asingnya yang Mhm. bermain 3 pemain Thailand yang Thailand, berlaga luar negeri, di luar di Thailand. liga asing, di liga Ya. Eropa gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Mengenai siapa namanya saya belum terkonfirmasi dan dari mana klubnya juga saya Mhm. belum terkonfirmasi. Mhm. Artinya kalau semua pemain-pemain asing, pemain-pemain yang bermain di liga luar Mhm. dari kawasan Asia Tenggara bisa berkumpul dalam satu event, Mhm. itu akan kelihatan bagus sekali nih buat perkembangan sepak bola Asia Tenggara gitu loh, Bro. Tapi gini, kalaupun misalkan pemain-pemain asingnya, apa pemain-pemain mereka yang Mhm, berlaga di luar negerinya ini bergabung dengan mhm. timnasnya masing-masing, bagaimana peran atau bagaimana kan timnas Indonesia menghadapi mereka? Apakah masih tetap unggul? Ya gini, eh, kadang-kadang kan kita juga jangan terbuai ya dengan statement-statement dari pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan ketidaksiapan skuad pemain asing gitu, Ya, skuad dari tim-tim lain gitu ya ya. seperti Malaysia sama Thailand ya. Anggaplah Seperti Malaysia dan Malaysia dengan Thailand. Thailand kan memang sampai sekarang Heeh, masih awal-awal gitu ya. Sementara kan heeh, kalau Vietnam kan udah lama nih, udah berlatih gitu, betul. termasuk Indonesia. Heeh. Maksudnya gimana? Jadi itu bukan apa ya, semacam takaran atau standar kesiapan saya pikir. Hmm. Karena biar bagaimanapun kesiapan ini akan terlihat pada saat laga itu dilakukan ya. Hmm. Bisa jadi misalkan ada statement-statement mengenai contohnya Alexander Polking yang menyatakan bahwa Thailand untuk event SEA Games saat ini bukanlah tim yang terkuat. Itu statementnya dari Alexander Polking. Jangan kita ini bisa saja ini adalah cywar, bentuk cywar gitu loh, Bro. Ya. Untuk menutupi kekuatan yang sebenarnya gitu loh, Bro. Iya, benar-benar. Jadi tetap jangan melihat seperti itu, tetap saja bangun kekuatan secara internal Mhm. karena yang kita butuhkan adalah kesiapan kita sendiri gitu loh. Jangan Iya, melihat benar. pada kesiapan orang lain Iya, gitu. iya, iya. Vietnam gimana ya? Untuk ada pemain luar negerinya nggak sih? Pemain yang di luar, pemain pemain Vietnam yang Bermain berlaga di di luar luar ya. negerinya ya. Setahu saya belum ada, tapi Hmm. sudah ada Nguyen siapa ya yang dianggap sebagai Messi-nya Asia Tenggara. Hmm. Hmm. Itu kemungkinan di musim depan akan bermain di Liga Prancis gitu loh, Bro. Jauh. Heeh, Oke. jauh di Hmm. Liga Prancis juga. Liga Prancis kan bagus sekali, Bro. Iya, 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 iya. Tapi memang baru akan bermain di musim depan gitu loh. Jadi Hmm. setahu saya Vietnam belum belum ada ya, belum ada pemain Hmm. yang bermain di luar kemudian ditarik gitu loh. Oh, Karena berarti memang Vietnam mengandalkan pemain-pemain dari dalam gitu loh, Bro. berarti memang liganya memang kuat ya, Vietnam. Iya, betul betul, Bro. Hmm. 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 Oke, baiklah Sobat Indonesia, itu obrolan kita mengenai kesiapan timnas peserta SEA Games terkait dengan pemain-pemain mereka yang sudah berlaga di luar negaranya. Sobat sendiri bagaimana? Punya pendapat nggak mengenai 6 pemain Indonesia yang berlaga di luar negeri?
terutama mungkin yang belum jelas nih, Sadil dan Asnawi, dan juga mungkin Arhan juga kita anggap belum jelas ya. Itu Betul. di ini nggak apa namanya, ingin nggak sih mereka tampil di timnas Indonesia menghadapi SEA Games nanti? Silakan tulis di komentar. Baik, kita akhiri dulu obrolan kali ini. Kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain di video yang akan datang. Bro Ipung, sobat-sobat semua, sampai segini dulu. Bye semuanya. Terima kasih.